Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-temanku, di pagi hari ini saya Dr. Misteri akan mengulas tentang ilmu yang dimiliki oleh Satrio Piningit dan cobaan hidup di dalam beliau itu sangat berat sekali. Teman-temanku, dalam pandangan ini saya melihat keilmuan Satrio Piningit Sang Ratu Adil itu sangat luar biasa sekali, teman-temanku. Beliau itu bisa semuanya dalam arti tentang kegaiban, tentang spiritual dan lain sebagainya. Di dalam kegaiban beliau tidak diragukan lagi, teman-teman. Beliau di dalam kegaiban hampir semua beliau yang menguasai. Bahkan Kanjeng Ratu Ibu Kidul pun menghormati beliau, Sang Satrio Piningit Sang Ratu Adil. Para dewata, para leluhur yang ada di Nusantara ini, para raja-raja, para ratu-ratu, para patih, para prajurit yang ada di alam gaib ini, beliau takjub, sangat mendengar nama beliau pun semuanya pasti takut, teman-teman, pasti takut. Karena di dalam dirinya itu adalah sosok manusia setengah dewa, manusia dengan kesempurnaan. Di dalam kegaiban beliau sangat luar biasa sekali, teman-temanku. Semuanya pada takut, pada takluk. Tetapi beliau di alam kasar ini sedang diuji mati-matian, teman-temanku. Ujian dalam hidupnya. Apapun itu, Sang Satrio Piningit Sang Ratu Adil diuji habis-habisan. Cita-citanya pun dipupus oleh Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widi. Beliau meskipun diberikan ujian seberat ini, beliau berpikir pasti ada yang lain. Pasti Tuhan merencanakan yang lebih baik lagi. Apapun yang saya inginkan, selalu saja Tuhan tidak memberinya. Saya ingin mengganggu gugat, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Sampai beliau pun berpikir seperti itu, teman-temanku. Di alam kasar ini beliau sedang diuji mati-matian. Dalam penerawangan saya tentang spiritual saya yang saya utarakan ini, teman-temanku, ibarat fase demi fase, step by step, beliau itu sangat diuji, ujian paling tinggi, teman-teman.
ujian hidup di luar akal manusia, teman-teman. Bahkan dari Tuhan saja, Sang Pencipta saja beliau diuji seberat ini, belum lagi orang-orang yang membenci beliau. Hampir setiap hari santet, tenun, orang yang mencelakai beliau itu, para goiban yang ingin mencelakai beliau pun ini. Beliau tetap kebal, tidak takut sama sekali, dan beliau juga tidak apa-apa, teman-teman. Ibarat paku masuk di dalam tubuhnya, nanti akan luntur sendiri, ibarat santet dan lain sebagainya. Beliau itu sosok manusia yang sangat luar biasa, teman-temanku. Hanya sosok ini yang terakhir di dunia ini, teman-temanku. Dan dunia ini sudah sangat tua sekali. Beliau mengemban tugas untuk nantinya memimpin di akhir zaman ini. Dan beliau pun diuji dengan di luar batas kemampuannya. Dan beliau pun masih tegar, riang, gembira, meskipun ujiannya di dalam beliau itu sangat berat sekali, teman-teman. Sungguh berat, teman-teman. Beliau sang trio Piningit, sang Ratu Adil, dengan istrinya yang akan nanti menemukan wadaknya di bulan Februari, tepatnya di Sabtu Pahing. Sama halnya dengan istrinya, teman-temanku, ujiannya sangat berat sekali. Dari orang tuanya, dari kanan kirinya. Bahkan beliau, istrinya sang Satropini, sang Ratu Adil itu adalah orang yang sangat luar biasa, teman-temanku. Semasa hidupnya sampai sekarang ini, dalam arti dari lahir sampai sekarang ini, beliau yang tak lain Dewi Arimbi itu, istrinya sang Satrio Piningit. Ujiannya dalam hidup beliau itu adalah topo ngerame, teman-teman. Topo ngerame. Tidak sembarangan orang bisa melakukan hal tersebut, teman-teman. Karena apa? Apapun itu, beliau tetap diam. Tidak dimasukkan dalam pikiran dan hatinya. Meskipun ada beban dalam hidupnya, beliau biasa saja, gak ditanggapi, tetap diam saja. Dalam kehidupannya dicemooh sama teman-temannya, semisal, beliau tetap diam saja, teman-teman. Itulah kelebihan dari istri sang Satrio Piningit, sang Ratu Adil, teman-temanku. Bukan sosok wanita sembarangan. Beliau juga titisan manusia setengah dewa, teman-temanku, yang sebentar lagi akan menemukan wadaknya nanti di bulan Februari ini, teman-temanku, di awal Februari. Kembali lagi ke kehidupan Satrio Piningit, teman-teman. Ujian beliau itu sangat berat. Dalam kegoiban beliau ibaratnya sudah selesai dalam ujian beliau, tapi di dalam kenyataan alam kasar ini beliau masih diuji. Ujiannya dalam mencari rezekinya beliau itu sangat susah sekali. Seperti rezeki itu dimatiin sama Tuhan Yang Maha Esa. Beliau mencari kerja dimanapun, tetap saja pasti gagal.
Entah apa itu skenario Tuhan Yang Maha Esa atau gimana. Yang pasti beliau saat ini berusaha mencari yang layak untuk diri beliau dalam arti masa depan beliau. Seperti itulah kehidupan Satrio Piningit Sang Ratu Adil, teman-teman. Untuk kesaktian beliau tidak bisa diragukan lagi, teman-teman. Di alam gaib beliau sudah menguasai semuanya, bahkan ilmu-ilmu apapun beliau sudah memilikinya. Bahkan beliau untuk apapun di alam gaib bisa, teman-temanku. Tetapi sebaliknya di alam kasar beliau masih diuji. Dalam penerawangan saya, dalam laku mata batin saya, spiritual saya, mungkin di Februari, di bulan Suro nanti, teman-temanku, beliau akan selesai masa ujiannya di bulan Suro 2022, tepatnya di Rabu Pon. Ini penglihatan mata batin saya, teman-temanku. Teman-teman boleh percaya, boleh tidak, apapun yang saya katakan ini jangan ditelan mentah-mentah dulu. Kalau panjenengan ingin tahu lebih detailnya, panjenengan teman-teman cari kesepuhan, orang pintar atau dukun atau apalah, monggo paranormal, tanyakan pada beliau-beliau yang bisa komunikasi dengan penguasa Gunung Lawu. Itu, teman-teman, kuncinya di situ. Kalau saya sendiri yang membuktikan, teman-teman percuma, soalnya saya yang dapat. Kecuali teman-teman apa yang saya katakan ini benar, terus tanya kepada hal-hal yang gaib, misal seperti itu, teman-teman. Cukup sekian pagi hari ini, teman-temanku. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya Dr. Misteri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila topik walidayah warito walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.